السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan berupa iman, Islam, kesihatan, dimudahkan di dalam menunaikan ibadah, ketaatan, dan Allah Subhanahu wa taala indah jauang ita lekan kemaksiatan. Rahimani wa rahimakumullah. Karena bentuk lekan taqwa adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala ngicanin ita kemudahan ibadah dan Allah Subhanahu wa taala jauang ita lekan maksiat. Ketaatan tentunya akan membuahkan surga dan kemaksiatan ujung-ujungnya akan neraka. Rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara keberuntungan yang hakiki adalah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayaija injauang lekan neraka, selamatang lekan neraka, selamatang lekan neraka. Berarti apa? Dijauhkan dari maksiat, diampuni dosa-dosa yang ia lakukan. Wa udkhilal jannah, dan selanjutnya Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faz. Maka itu adalah keberuntungan. Sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kenikmatan dunia tersebut melainkan kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang bersabar di atas sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Lanjutan poin berikutnya, di antara 6 hak muslim yang satu terhadap muslim yang lainnya, poin yang kelima adalah wa idza marida fa'udhu. Munara sakit lekan kaum muslimin, maka jenguk, tajango. Ya, dan ini haknya orang yang sakit. Sekali lagi, ketika berkaitan dengan hak, berarti kewajiban untuk ditunaikan kepada yang memiliki hak. Allah memiliki hak untuk disembah, tunaikan sembahan itu untuk Allah. Tunaikan ibadah itu hanya untuk Allah, karena ibadah nuno hak Allah. Kewajiban ta nunayang ya, kewajiban ta menuhin hak tersebut.
Begitu kaitannya dengan hak antara sesama muslim tersebut. Hak yang kelima adalah fa idza marida fa'udhu. Mun sakit semeton ta jango hak tasaga. Luangkan waktu kita. Idza asabahu maradun fa'alaika an ta'udahu li ajli at-tawsi'ati 'alayhi wa tatyibi khatirihi. Jika nara batur sakit dengan masyarakat tetangga atau semeton atau sahabat, maka tanyerak untuk membasuhnya, tanyerak untuk menjango. Ya, kenapa? Karena nono untuk meluaskan, ya, memberikan kelapangan, kemudian menenangkan, ya, yakin stres. Coba tak sakit nengkah, ya, tak sakit, ita tak sakit balik. Terat, na telat bang tuninan ini nyapa ita lah, ha? Jadinya itu untuk meringankan beban pikiran, untuk meringankan, bahkan meringankan rasa sakit tersebut para jemaah. Wa du'a lahu bisyifa. Kemudian di antara adabnya doakan kesembuhan. Ya tak sekedar berjango. Ya. Silakan membawa hadiah, bingkisan atau arak, ya, buah imah, alu-alu nganti ngang tu sakit no, silakan. Ya alu-alu bagus. Ya. Lagu biasa nah. Ya. Kadang ya tagin berembang kecuali pintu sakit. Ini mabuk pelih. Aduh jemaah tu sakit jango. Papahna sakit batur tenu nganti ngang panggangan manuk, sate kambing, sate ayam. Be narak mai nah. Ya, pahit doang rasanya tak sakit ini. Makanya datang ta bejango nono untuk meringankan rasa tersebut, rasa sakit tersebut, perasaan isempit, ya, stres, lapuna ringan. Namun buah tangan atau hadiah utama igin ta anti ngang semeton tai sakit, doa. Ketika ta datang doakan, Allahumma rabbun nas adhhabil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb manusia, Tuhan manusia, hilangkan sakit ini, pilangan ka sakit semetonku nenek. Sembuhkan dia, karena engkau zat yang maha menyembuhkan. Allah mengatakan, ya, fa idza maridtu wa huwa yashfin. Mun ku sakit Allah nyembuhang aku. Narak keyakinan tan ini, ya, jadinya mintakan kesembuhan untuk saudara kita yang sakit kepada Allah, karena Allah ibadue kesembuhan. Allah yang maha menyembuhkan. Adapun pengobatan ini adalah sebab di antara usaha jari manusia. Namun bukan itu faktor utama kesembuhan tersebut. Ya. Namun yang terpenting ketika kita berdoa mintakan kesembuhan, itu no tanamang tauhid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menyembuhkan, sebagaimana tanggeto Allah satu-satunya zat i nerima salatku, puasaku, sembelihanku, sedekahku dan yang lainnya. Begitu juga harus tetapang Allah satu-satunya Tuhan yang berhak dan yang mampu untuk menyembuhkan. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Jadinya doakan, ya, atau ambil, pegang, tak jauh membejak langan ni sakit. Misal sakit ima, sama tontai sakit ima, jauh mbe papah ni sakit. Bacakan Al-Fatihah. Ya, bacakan Al-Fatihah, ruqyah. Dan bahkan Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan bagaimana keagungan atau rahasia di dalam
bismillah atau di dalam basmalah tersebut, bahkan di dalam Al-Fatihah. Semakin sering ya kita meruqyah diri kita dengan Al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa taala tentunya semakin besar harapan kita untuk kesembuhan tersebut. Kalau nenek tak sakit, ya teh tak sakit, nyerak meta tumpu, ginseng peru, dan yang lainnya. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya doakan kesembuhan. Kita doa. Lianna ziyaratal marid laha ta'thirun alaihi li taibati an-nafs wa inshirahi as-sadr. Karena menjenguk orang sakit, tanjango batur ta semeton tai sakit tersebut memiliki dampak positif. Di antaranya apa? Menenangkan, ya, minak lapang dada semeton kah arn ujian nenek, ya, apalagi dengan kesembuhan, apa, dengan doa minta kesembuhan untuk yang sakit, tentunya dengan sakit nono semakin tenang. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau juga mengatakan wa khaffafa anhu al-marad, dan itu akan meringankan rasa sakit yang ia rasakan. Wala taqul lahu anta marid aw al-marad zaid alayka al-yawm la haula wala quwwata illa billah. Ketika tanjango batur sakit nono malah gentamina semakin tegang. Yuk sekina berumbu panas ini arak tungidap ngete, ya, panas selun-selun parah ngete ba juluan ni dale ita pelih saran ta bejango, ya, jangan. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya ketika narak batur sakit, pertama doa, kemudian tenangkan, ibu-ibu, ya, tenangkan dengan apa? Tenangkan dengan kata-kata yang baik, nasihat kasemeton karena takdir, ya, insyaallah, ya, Allah Subhanahu wa taala lagi nyembuhang kita. Tak sabar dengan hal seperti itu, insyaallah itu lebih menenangkan, ya. Kak tami nak tegang marah ibu warak tu sakit getih panas langsung juluan dari itang nang dari tawah, ini justru akan menambah stres, ya. Itadina mungkin tensi darah mulai normal, melonjak bareh mampu, ya, seperti itu. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bal taqul masya Allah al-yawma anta ahsan wa nahwu dzalik. Lagu sepantasnya kita ucapan kita mengatakan masya Allah agak mendingan nang kajak, ya, agak mendingan, ya, bakar ngah jelo dua jelo ulik wahai peleka rumah sakit, seperti itu. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam menjenguk orang yang sakit yang harus ditanamkan tetap tauhid. Sekali lagi tetap tauhid, yaitu katakan bahwasanya sakit nenek karena takdir Allah, ya, nara berlaku pin alam nenek atau atas semua makhluk nenek, melainkan atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga mampu untuk apa? Menyembuhkan dan mencabut segala kemudaratan tersebut. Tanamkan, ya, tanamkan bahwasanya yang memiliki manfaat adalah Allah, yang mendatangkan manfaat adalah Allah, dan yang menolak mudarat adalah Allah. Tanamkan, ya. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan justru ketika kita menjenguk orang sakit, ya, lantas ditanamkan akidah-akidah yang buruk. Bani ini sakit beruang karena ibu bongkang baru, ya, barak marak naga genit pintodok nenek beruang nenek no dan nenek tumpuna
Amak nenek, papuk nenek, paman dadang dah solat terus. Ya. Makanya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita tanamkan bagaimana orang akan menerima takdir dan meningkatkan keyakinannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang akan menyembuhkan. Dan banyak lagi doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ruqyah. Makanya yang terpenting ketika nara sakit ita sendiri, ruqyah diri kita dulu. Ya, ruqyah kali ita. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya, bacakan diri kita Al-Fatihah. Ruqyah diri kita sendiri. Nono lebih utama. Ya, untuk apa? Untuk menjaga bagaimana tawakal ta, penyerahan ta, bergantung na atenta ini tetu-tetu timba Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu cepat untuk meminta ruqyah. Dan ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara syarat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, humul ladzina la yastarqun, yaitu di antaranya mereka yang tidak minta untuk diruqyah, dijampi. Bahasa antar ruqyah non jampi. Ya, lagu arak ruqyah yang syar'i, ada yang tidak boleh. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau di sini mengatakan, wa idza marida fa'aduhu ay hatta al-kafir la mani'a min ziyaratihi raja' islamihi fa innahu yuzar. Begitu juga seandainya bagusnya Islam nenek para jemaah, seandainya nara orang kafir, tetangga kafir atau orang kafir yang kita kenal, dia sakit, kemudian kita mengunjunginya dengan harapan untuk dia masuk Islam, sambil tam dakwah Islam, maka silahkan jenguk. Ya, silahkan jenguk. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang Yahudi yang tiap hari membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang mengambilkan air dan yang lainnya. Ketika dia sakit, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam jenguk. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Jangan dalik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aslim. Kah pertama Islam kah? Lihat, kenyakan tu sakit. Ini pentingnya menanamkan tauhid. Karena tauhidnya ini nyelametang, syahadat nunu nyelametang no. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika menjenguk orang kafir tersebut, beliau mengatakan aslim. Pe Islam kah? Selamat wahai. Ya. Kemudian Yahudi tersebut menengok kiri kanan, melihat bapaknya tinggal kumbek ini nama. Ya, dan bapaknya mengatakan ati Abul Qasim. Ya. Dengar engkat Abu Qasim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan dia. Lantas dia pun masuk Islam. Lihat bagusnya akhlak Islam. Bagaimana nengka antara kita masyarakat ya tak saling jango. Kafir kita bermasyarakat? Tidak. Muslim. Ya. Muslim. Dan tentunya seorang muslim jauh lebih berhak. Pertama, haknya sebagai seorang muslim. Yang kedua, mungkin haknya sebagai saudara. Yang ketiga, mungkin haknya juga sebagai tetangga. Maka dikumpulkan. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga ketika menunjukkan bolehnya kita menjenguk seorang yang masih kafir dengan tujuan, dengan harapan untuk mengajaknya kembali kepada Islam atau kembali kepada tauhid. Silahkan dijenguk. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada pamannya, kenyakanda sekarat, kenyakanda sakit parah, yang sakitnya itu kemudian dia wafat. Datanglah Abu Talib, dan kita tahu siapa Abu Talib, pamanda, semeton amanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia yang ikut memperjuangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan
kaum musyrikin, Abu Talib. Namun lihat, beliau tidak masuk Islam, padahal aman Sayyid dalik Nabi, mami Sayyid dalik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas ita nengkan ini para jamaah, ada saudara kita yang mungkin belum diberikan belum diberikan hidayah untuk mengenal sunnah. Jangan putus asa, terus doakan, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah menunjukinya kepada sunnah. Terus jangan putus asa. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lantas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah uhajjuka laka bihi 'inda Allah. Wahai paman, ya, wahai paman, kah ucapan la ilaha illallah ini yang jadi alasanku nanti membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana peranan penting iaran la ilaha illallah ini. Ya mbok para jemaah, kah kali tak bosan iaran melajarin la ilaha illallah, melajarin syahadatu an la ilaha illallah, melajarin syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Jangan bosan-bosan. Tiap jelo harus ada waktu entah kita khususkan untuk apa? Mendalami dan mempelajari atau memahami tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau sangat memperhatikan yang mengutamakan yang namanya tauhid tersebut. Sampai-sampai pamanda yang hampir ketika sakaratul maut atau ketika sakit parah, beliau mengatakan, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Ini jari alasanku melaipe penjulan Allah era. Lagu itu no ara Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya. Mereka mengatakan, ginpe dengar ke Muhammad dan engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib. Yang akhirnya beliau meninggal di atas kekufuran. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, karena pentingnya yang namanya tauhid, sampai tu sakit pun tetap ingetin tentang tauhid. Karena pentingnya yang tauhid. Ya. Dan orang yang sakaratul maut, apa yang diingatkan? Ya nara syariat nyuritakah pintu sakaratul maut no ingetin pirakin tinggalang dahar tanda, piraki awanda, piraki balinda, pirasikut kita nakda. Bukan itu yang diingatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang ya yang akan meninggal la ilaha illallah. Ajarkan ucapan la ilaha illallah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Pentingnya iaran tauhid. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, wasyahid min hadha annahu tustahabbu ziyaratul marid hatta walau kana kafiran raja islamihi li'annahu fi hadhihi al-hala aqrabu ila al-ijabah lima asabahu min al-maradi wa qurbil maut. Jadinya beberapa kisah atau beberapa dalil yang kita sebutkan tadi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya menziarahi seseorang yang masih kafir ya dengan tujuan untuk apa? Mendakwahkan Islam, mengajaknya kembali kepada Islam, kembali kepada Allah atau kembali kepada sunnah, maka itu sangat dianjurkan. Ya, itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena dalam keadaan ketika dengan mau musibah datang tu mantu luar biasa. Ya, datang tu nasihatin luar biasa. Mendak tu nerima ya. Ya, ketika anda mau beban,
Lihat bagaimana orang-orang kafir memanfaatkan situasi-situasi ketika kaum muslimin ditimpa oleh musibah. Ya. Ketika kaum muslimin ditimpa oleh musibah dengan alasan karena kemanusiaan. Padahal apa? Tujuan untuk memurtadkan orang Islam. Ketika kaum muslimin ditimpa musibah, gempa, banjir yang lainnya, banyak orang kafir, orang-orang Nasrani donasi, membagikan apa, sembako macam. Tapi apa? Tujuan mereka bukan kemanusiaan. Tujuan mereka untuk memurtadkan orang Islam itu sendiri, atau paling kurang untuk menjauhkan mereka dari agama mereka yang murni. Bagaimana dengan ita kaum muslimin? Tentunya ita lebih utama untuk melakukan hal demikian. Ketika ada yang sakit, dengan tujuan untuk apa? Mendakwahkan sunnah, dengan tujuan untuk mengajaknya kembali kepada tauhid, akidah yang benar, silahkan. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Ini poin yang ke-5. Kemudian yang ke-6, hak muslim yang satu atas muslim yang lainnya. Yang ke-6 adalah wa idza mata fattabi' janazatahu. Apabila dia meninggal, wafat, maka ikuti jenazahnya. Selesaikan pelaksanaan atau penyelesaian pengurusan jenazah. Mulai dari apa? Mulai dari memandikan, mengkafani, mensalati sampai menguburkan. Ya. Jadi ketika narak baturi mati, kewajiban kita masih hidup sampai kita kuburkan. Tidak ada beban lagi pada yang meninggal. Kanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, menunjukkan keahlian sampai telat di dalam mengurus jenazah tersebut. Jangan sampai ditunda penguburan sampai berhari-hari. Ya, sesegera mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ketika mengantar jenazah, ya, ketika menyelesaikan jenazah tersebut, asri'u bil janazah. Bersegeralah menyelesaikan, mengikuti jenazah tersebut, mengantarkan jenazah. Bersegera, jangan lamban-lamban. Ya, makanya sunnahnya juga ketika mengantar jenazah dengan harwala, yaitu jalan cepat. Ya tak lari ngebut, jalan becat, ya tak lambat sambil Allahumma shol. Ya, baca salawat tidak ada. Jalan cepat. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunahu ilaih. Ya, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunahu ilaiha. Mun jenazah jenazah bagus, maka kita akan menyegerakan balasan kebaikannya. Ini tujuannya. Antena becatkan mau balasan kebaikanmu. Makanya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, siksaan dan nikmat kubur arak. Ya, karena banyak yang mengingkari bahwasanya setelah meninggal, wah selesai lah, ya nara urusan jari tanah selesai. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dari tanah kami ciptakan manusia, kemudian kami kembalikan lagi, yaitu kami wafatkan, dan berikutnya kami hidupkan kembali untuk kedua kali, yaitu pada hari kiamat, pada yaumul bi'tsah, dibangkitkan lagi dari tanah yang satu. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika seorang itu meninggal, narak semeton tak meninggal atau masyarakat meninggal, segera, ya, segera untuk penyelesaian jenazahnya, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda, sesegera mungkin. Nabi mengatakan
bersegera mun jenazah nono jenazah yang baik, maka kita akan menyegerakan kebaikan atau balasannya. Fa in takun ghaira dzalik, munna jenazah nono yang bagus, ya, yaitu jenazah yang buruk, orang yang berdosa, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka kalian telah meletakkan keburukan-keburukan dari pundak-pundak kalian. Selesai tanggung jawab tak maksudnya, ya, selesai kewajiban kita antara muslim. Tapi sebelum dikuburkan, maka kewajiban itu belum terlaksana. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini belum mengatakan ittiba'u janazatil mayyitil muslim wa tashyi'uhu was salatu alaihi wa huduru dafnihi, hadha min haqqil muslim 'alal muslim. Mengikuti, ya, jenazah seorang muslim, menyelesaikan pengurusannya, kemudian menghadiri pemakaman, salatnya dan yang lainnya, hadza min haqqil muslim 'alal muslim, maka ini adalah hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Li'annaka idza sallaita alaihi wa da'awta lahu wa masyaita ma'a janazatihi wa hadarta dafnahu wa da'awta lahu ba'da dafni wastaghfarta lahu ba'da dafni wa qumta ala qabrihi kulla hadha yanfa'u akhaka al-muslim. Maka beliau di sini mengatakan bahwasanya ketika engkau solat, ketika tak solat jenazah, kemudian dalam solat jenazah nono kita berdoa, ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu munna mama, Allahumma ighfir laha warhamha munna nina, jenazah no kita mintakan ampun. Yang berikutnya wa masyaita ma'a janazah, kemudian kita berjalan mengantarkannya ke kuburan. Wa hadarta dafnah, ya, tak sekedar nyinterang terus sulit lagu nyinterang tepu sampai selesai penguburan. Wa da'awta lahu ba'da dafn wastaghfarta lahu ba'da dafn, kemudian setelah dikuburkan kita berdoa, mintakan ketetapan kepada Allah, kemudian minta ampunan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu, ya Allah ampuni dia, ya Allah tetapkan di atas kalimat tauhid. Maka wa qumta ala qabrihi kulla hadha yanfa'u akhakal muslim, dan engkau berdiri sambil berdoa tersebut, maka ini bermanfaat untuk saudara muslim. Punnya di sini beliau mengatakan enggak nani ini wah manfaat nano. Setelah itu tidak ada lagi. Selanjutnya yang bermanfaat cuma apa? Doa. Kemudian apa yang bermanfaat yang kedua? Sedekah jariyah. Selanjutnya apa? Anak saleh. Banono doang wah. Selain nono yak nara. Tanggal para jemaah rahimani wa rahimakumullah, jadikan, ya, nara bagian lekan amal jariyah untuk sangontas setelah meninggal. Ya, na sangontas sebelum meninggal. Mun sangontas sebelum meninggal jaban ini wah nasi jangan ai. Nono sangontas. Namun setelah meninggal, yang kita butuhkan adalah bagaimana pahala itu tetap mengalir. Ya, kebiasaan ta nenek, dan bukan suatu hal yang apa tercela, namun dijadikan kebiasaan pendalam kedik-kedik buat proposal untuk apa? Minta pengadaan mushaf masjid Quran. Ya, coba kita kira kajian mushaf jemaah. Aji saya ketiu, wah mau kita bagus nono, beli bagus, taruh di masjid, sekian orang baca,
sekian dengan tahun ngaji, berapa pahala kita? Terus itu. Ya. Atau jadikan bagian lekan harta anta untuk pembelian tanah wakaf. Sekian orang yang ibadah di atas tanah wakaf tersebut, ya. Sekian orang yang menuntut ilmu di atas tanah wakaf tersebut, terus sudah mengalir pahala anda. Cuman seket you ini. Ibu-ibu, pelalu shopping, pelalu belanja, lah pekan jari KP seket you. Jatuh siapa jari. Sangompeh jelo terus nonondeno. Nene jak sangonta sampai Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surga. Seket you beli mushaf. Ya, bukan berarti meminta bantuan ini terlarang, bukan. Lakukan. Kita kan engkau niat ngangleta sendiri. Atau ada seorang penuntut ilmu, kah, nih anakku, nakan kumpungku, nih aku beli ngangepe mushaf Quran, pekadu belajar, pekadu ngaji, berikan hadiah. Dan itu sebagai sadaqatun jariyah. Atau ilmun yuntafa' bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat bukan sekedar apa? Petokol pin podium, marak nenek petokol pin podium, maca hadis, maca ayat, kemudian dijelaskan. Bukan sekedar itu. Ya, mungkin mengajarkan anak tak. Ya anak batur dulu kasih apa tahu ngajar anak batur ja. Ya, anak pe ben serah pe. Tapi enggak, tak ngajarnya ngelik tak anak tak Al-Fatihah doang kah? Ibu-ibu. Al-Fatihah enggak nanunua. Ya. Ini kah ijari apa? Ijari ilmu bermanfaat untuk ijari dengan tua yang sebagai ibunya. Talkinkan biar baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai tutup waladdallin. Ya. Terus ulang-ulangin dan perdengarkan sampai tua sampai tahu ya biar ini. Dan kita yang mengawali sebagai orang tuanya mentalkinkan, mengajarkan Al-Fatihah. Lihat Al-Fatihah rukun salat. Al-Fatihah rukun salat. Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat seseorang ia membaca Al-Fatihah ketika salat, karena Al-Fatihah adalah rukun. Ka yang kadu nagin salat anak tan ini bapira pahala anta jadi dengan toa. Nah, Al-Fatihah doang dulu kah? Ibu-ibu. Ya. Ilui nengkano orang tua mengajarkan anaknya joget-joget. Kah, mulai nari kah? Nari bapak nenek. Mulai penyanyi, nyanyi. Berarti nono bapak jari apa? Jari dosa jariah sebagai orang tua. Meninggal, la qadarullah meninggal kita sebagai orang tua yang kita ajarkan mereka apa? Dansa, yang kita ajarkan menari, yang kita ajarkan menyanyi. Nyanyi dong bapak nenek. Bak ketul doang dosa Allah kita. Tambuk-buk doang terus. Ya. Ketika ditanya surat apa pertama dalam Al-Qur'an, nganga biak nenek. Ayar penyanyi nenek, mendak ya biak no. Ini kesalahan kita sebagai orang tua. Ya. Nenek kah? Cukup Al-Fatihah nono, jari ilmu jariyah, jari ilmu yang bermanfaat yang kita amalkan untuk anak kita. Kemudian dia akan mengamalkan lagi, dia akan mengajarkan orang-orang setelahnya lagi. Berapa pahala anta jadi dengan toa. Kemudian yang terakhir yang bermanfaat untuk si mayit adalah apa? Awaladin salihin yad'ulah, atau ada anak yang saleh, ya, ada seorang anak yang mendoakan orang tuanya.
Ya, enggak nukah. Ya, tidak ada pahala ini, pahala itu, yang bermanfaat tiga itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan, "Kullu hadza yanfa'u akhaka al-muslim." Maka semuanya ini akan bermanfaat untuk saudaramu muslim. Ya, ya pula tahlilan mampu. Wah, cukup nenek kah? Ya. Kalau bersedekah berikan fakir miskin makan. Kalau bersedekah cari anak yatim kasih makan, siapkan sembako dan yang lainnya, cukup. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perlu kita perhatian ketika ada saudara kita yang ditimpa musibah kematian, harus yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah takziah. Apa takziah? Takziah tak datang ngibur semetontai tertimpa musibah. Ya, meringankan bebannya, bukan menambah beban. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idbakhu li ali Ja'far ta'aman, atau ij'alu li ali Ja'far ta'aman. Pada kelang keluarga Ja'far nono makanan, siapkan makanan untuk keluarga. Kenapa? Karena mereka ditimpa musibah, meninggalnya Ja'far. Jangan justru kebalikannya. Pada datang loh balin tu tertimpa musibah no pada ketumangan. Kan kebalik ya. Ya, syariat menyuruh anti ngang. Coba ketika narak terkena musibah ibu-ibu, sekian banyak masyarakat tapadan kali doang bilang jelo nenek beh nyampahno sinterangang ida nenek nyenterang anak yatim, beh nyampahno pin bali nenek, terus mangan tengari, mangan kelem, terus begitu, maka bebannya akan kurang. Ya, bebannya akan kurang, bukan menambah beban. Datang takziah juga dengan cara apa? Kasih kabar gembira bahwasanya musibah nenek adalah dari Allah. Kematian nenek pasti datang. Le ita papa ginta dait yaran kematian. Ini nama takziah, menghibur. Ya, bukan sekedar nasihat ringkas ketika akan mengantarkan jenazah, bukan sekedar itu. Kunjungi keluarga mayit tersebut, siapkan makanan, bawakan hadiah, ringankan beban mereka. Dan seandainya ada hutang, tanggung. Narak kita kah? Arak otangna jenazah nenek kah? Ya juta ini pira lu ita tabagi pira kia. Henang kita luar biasa, tegak syariat Islam. Ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam selain bagaimana beratnya yang namanya hutang, pelajarannya juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensolatkan seorang yang memiliki hutang sampai narak nanggung hutang nagin siap majarnya ya. Ini juga bagian lekan takziah, yaitu kita menghibur keluarga mayit itu dengan apa? Meringankan hutangnya, bukan menambah hutangnya. Rahimani wa rahimakumullah. Jadinya beliau mengatakan wa man shalla. Kemudian di sini beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bagaimana besarnya pahala salat jenazah, pahala sampai menguburkan mayit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa man shalla 'alal janazah falahu qirat minal ajr. Barang siapa yang salat jenazah, salat atas jenazah, maka dia mendapatkan satu qirat dari pahala tersebut. Wa man shalla 'alaiha wa tabi'aha hatta tudfana falahu qiratan. Barang siapa yang salat jenazah kemudian ikut juga mengantarkan ke kuburan,
ya, mengantarkan dan langsung menyelesaikan sampai selesai pemakamannya, penguburannya, maka dia mendapatkan 2 qirat. Nabi mengatakan wal qirat mithlu jabalin azim minal ajr. Maka 1 qirat nono marak beli apa seperti gunung yang besar pahala nano, ya. Di dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan mithla jabali Uhud, marak beli gunung Uhud pahalana kayak kata lengah kan dalam solat jenazah no, ya. Sebagaimana ita harapan tak ketika kita meninggal para jemaah nalui-lui dengan nyolatin kita, orang yang bertauhid mensolatkan kita, orang yang bertauhid mengantarkan kita ke kuburan, orang yang bertauhid mendoakan kita. Geto endah harapan saudara kita yang meninggal tersebut banyak-banyak yang mensolatinya, banyak yang mendoakannya, banyak yang mengantarkannya. Jangan justru bermalasan, ya, berlomba-lomba tametang tan ini nih, ya, yang nabung beli pintu kun ini, ya, pahala ini tidak bisa dihargakan dengan harta. Rahimani wa rahimakumullah. Makanya kita harus memiliki harus tastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam mendapatkan kebaikan tersebut. Tak saling tenakkah setelah diumumkan. Lihat cara entai Allah Subhanahu wa taala mensuruh kita untuk isya'ah nono, yaitu mengumumkan kematian, berita kematian diumumkan. Bentuk pengumumannya apa? Arak pembadak dek no. Madaita keluarga sahabat atau ada masyarakat, ada yang kemudian arak surat kirim ngang kita. Mampu ngumum ngang kita pin masjid. Bahwasanya jelo nenek arak kematian pin nenek-nenek, salat jenazah jam nenek-nenek. Lagu masih doang. Ya. Ada fardu kifayah mesti. La haula. Nenek doang alasan talwi. Fardu kifayah mesti. Ingat kebutuhan ta pahala no. Ya, babatur lalu ngipayahin ita inyelesaian kewajiban karena fardu kifayah, yaitu mon naara laksana yang ya maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Sekedar gintang guguran kewajiban kena pahala anta lagu. Aija ilalu no mau pahala. Bawah selesai kewajiban ta. Gugur kewajiban ta. PK biasa bahasa dulu ngipayahin lentur. Ngipayahin anakku. Justru kita semakin tatwa, semakin tatamak pin pahala. Bos, kumben ini. Narak tu mati no penyerak ule lekan kontrak. Nah ngonek doang. Ya, penyerak ule nang kajak. Karena di antara mati nu apa? Umur tawah tua. Tanda mati nu. Ketu katang getu kakak pada ibajang kami payahin dulu salat jenazah no. Bayi tajak karing mendak kita salatin wah. Seperti itu. Jadinya ini kesalahan besar. Dan beliau mengatakan di sini fahadhihi umurun yanbaghi lil muslim ayyal tazima biha. Maka perkara-perkara yang kita sebutkan tadi merupakan perkara harus ya selalu dijaga oleh seorang muslim, wa an yudawima 'alaiha ma ikhwanihi al-muslimina ahya'an wa amwata, dan selalu istiqamah ya bersama saudaranya muslim, baik muslim yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Hatta al-mayyit lahu 'alaika haqq bis-shalah 'alaihi wal mashi ma'a janazati wa huduri dafnihi. Sampai Islam memperhatikan hak muslim sampai dia meninggal. Masih ada kewajiban tatono. Bagaimana dengan yang masih hidup? Kesempatan kita saling menasihati, ya,
kesempatan kita saling mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kemudian ketika dia tanda kita di antara tanda kematian, tua marak sebutang tabur, di antara tanda kematian sakit, itu sakit jenguk, ya, ingatkan tentang akhirat, ingatkan tentang tauhid, tanamkan tauhid ketika dia sakit. Begitu juga ketika sakarat, Nabi mengatakan talkinkan dengan tauhid, mampu. Dan setelah meninggal, akhiri dengan tauhid, mintakan ketetapan di atas kalimat la ilaha illallah. Kang ketugin tadi yang dia ngangke pengajian tauhid, no. Lihat di pengajian ustaz-ustaz ta sunnah ini lemak dengar tema tauhid. Lengkana tengarian waktu duha mulai mampu Arab radio tentang tauhid, makna la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, pembagian tauhid dan yang lainnya, ya, keutamaan tauhid, hal-hal yang batalang tauhid, terus diulang-ulangi. Bahkan tema isai mungkin 5-10 ustaz yang bahas sai temana, ya lo untuk anjak iya lo untuk minat kita selamat. Kak tak bosan-bosan, ya, dalam masalah adab, apapun pembahasan di dalam masalah syariat pasti ada penekanan tentang tauhid, tentang la ilaha illallah, tentang Muhammad Rasulullah, di semua rukun Islam, di semua rukun iman. Yang utama di sana syahadatain. Jangan lupa, ya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini yang terakhir beliau membawakan, Syekh Shalih Fauzan membawakan atau pentahqiq membawakan perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan hadza hadithun jami'un yadullu ala annahu la yakmul iman wa la yatimul iman hatta tuhibba li akhika al-muslim ma tuhibbu li nafsik min khairin wa salah wa istiqamah. Maka hadis ini, ya, hadis tentang hak muslim yang satu dengan muslim yang lainnya inam nono, ini adalah hadis inggabung, ya, yang mengumpulkan bahwasanya ya nagin cukup keimanan ta sampai tetu mencintai atau demen untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Ita munta datang demen nita sambut dengan salam le batur, ita mesti harus tanggetu batur ta mesti demen nita, demen yang untuk kita tegur dengan salam. Orang ketika dia bersin, dia mengatakan alhamdulillah, kemudian kita tashmid, kita mengatakan yarhamukallah, senang kita batur mesti senang ya. Nang itu saran kita berpikir, atau kita ketika kita sakit demen kita jango, demen kita berarti muntah demen batur ta mesti demennya. Ketika ya Allah mencabut nyawa kita ketika kita meninggal, harapan ta nalui ngurus jenazah ta, nalui doa yang ita mesti nang gitu kak kata sagak-sagak datang untuk salat jenazah dan sampai penguburan. Mungkin demikian para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum nanti pada pertemuan yang berikutnya kita masuk pada hadis tentang bagaimana seorang muslim atau ita orang-orang yang beriman untuk mensikapi kebutuhan dunia anta. Insyaallah taala nyurkeun pertemuan ta minggu datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Silakan azan.